Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, anta samsun anta badrun anta nurun fauqan nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Ashhadu alla ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Dumateng panjenenganipun Pakde Kiai Haji Khalilur Rahman Magister Agama ingkang kula mulyakaken, Bapak Haji Suryadi selaku Ketua Takmir Masjid Kiai Ageng Utuh ingkang kula mulyakaken, para jamaah sedaya kakung lan putri ingkang boten saged kawula sebat asma karimipun setunggal napa setunggal, rahimakumullah. Wabil khusus dumateng final kiram para jaulah jamaah tabligh, insyaallah wonten ing mriki badhe selama 3 malam, pun malam yang pertama. Mudah-mudahan akan menjadikan perantara Allah memberikan barokah pada kita semua. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah enjang menika kita sampun mlebet hari yang ke-15. Insyaallah semakin hari semakin kita ditinggalkan oleh Ramadan. Sementara Ramadan ini adalah bulan yang penuh barokah, Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah,
ya barokah, ya ampunan. Sahul apa lagi? Sahul rahmah, penuh kasih sayang. Tapi semakin hari Ramadan semakin akan meninggalkan kita. Maka kalau dulu menurut riwayat yang pernah saya baca, semakin hari itu semakin banyak orang yang datang ke masjid. Dari riwayat yang saya baca, zaman Rasulullah para sahabat. Tapi sekarang itu kebalikannya. Tapi semakin hari justru semakin maju larinya. Leres tak ya? Ini problem kita. Kalau dulu mau ditinggal Ramadan itu dalam riwayat yang pernah saya baca, kita terima dari guru-guru saya, para sahabat itu banyak yang menangis sedih. Karena akan ditinggal hari yang penuh barokah, hari yang penuh maghfirah, hari yang penuh rahmat. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah, abet bodoh. Laras ya? Ini problem-problem yang harus kita sedikit demi sedikit, mari kita untuk meningkatkan. Jadi kita untuk memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan kita itu sebaliknya lah. Betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar apa? Agar kita ini bisa mencapai hasil dari puasa Ramadan ini. Apa hasil yang kita harapkan? Yun sewu, Pak. Apa hasil yang kita harapkan? Takut, tadi orang yang takwa. Padahal orang yang takwa itu akan disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Qur'annya wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi yang luasnya langit dan bumi itu diberikan pada orang yang takwa. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita puasa ini ingin menggapai takwa supaya kita ini disediakan surga yang seluas langit dan bumi? Ini yang menjadi pertanyaan diri kita ini yang harus menjawab, bukan orang lain. Nah, poso biasa-biasa saja. Ini harus menjadi renungan kita. Supaya apa? Supaya kita ini kumpul di jannah Allah. Maka berkali-kali saya bilang, ngaji kita itu ya yang ngaji. Ngaji itu ya ibarat panjenengan mau minum. Mau minum kia ono ceret di Turki kia gelasnya maju aja malah milih nang pinggir tembok, milih di belakang. Ya mohon maaf, ini ilmu ini yang harus dipaham. Justru hadis Rasulullah itu menyebutkan, seandainya ada daun yang datang dari atas turun, daun itu dapat jatuh di pangkuan kita karena rapatnya para jamaah.
Tapi ya dituduh itu angel. Ya apa-apa, tugas saya kan hanya menyampaikan, bukan menjadikan jamaah itu hebat, bukan menjadikan jamaah itu pinter, itu bukan. Ya hidayah kok Gusti Allah lah. Ya tinggal kita semua itu ingin menggapai hidayah Allah apa tidak. Kita itu merasa haus minum ilmu. Kira-kira sepakat betul niki? Keliru ora matur kaya niki? Mari kita ini bersama-sama memikirkan masa depan diri kita, memikirkan masa depan anak turun kita. Pernah saya sampaikan, mudah kita jumpai saudara-saudara kita ini lebih menyiapkan diri untuk bahagia sebelum mati dibanding mempersiapkan diri untuk bahagia setelah mati. Betul tak ini? Itu diri kita sendiri aja orang dipikir ke. Apalagi anak kita, cucu kita, rapat tak dipikir. Salah satu contoh, nanti panjenengan kundur preso putrane powayai hurung subuhan esek turu. Apa yang panjenengan lakukan? Tanya pada diri kita masing-masing. Saya rupa-rupane sudah berikhtiar. Anak saya kalau di rumah selalu saya bawa ke masjid. Artinya saya tidak ngomong tok. Malam saya bangun, anak saya bangunkan. Saya latih untuk takarub kepada Allah. Adapun pagi jam 7 tidur ya guys. Karena malam ngantuk. Mari kita bersama-sama. Kula matur ngoten niki bukan karena saya benci, tapi bentuk kasih sayang kita agar kula kali panjenengan sedaya dan umat Islam pada umumnya kita pada gilirannya nanti dikumpulkan di surga Allah. Aku ya tak pikir-pikir jane ya ngranu. Ngopo mikir ke wong liya? Kadang sing dipikirke ya ora patek mikir kok. Jadi ulama sebagai warasatul anbiya, sebagai penerus nabi. Ini bukan mubalek kalau istilah Gus Baha. Kalau ulama ini ya bagaimana menjadikan umat ini selamat dunia akhirat. Kalau mubalek itu enaknya bilang wis damplopi leren. Wis mesam-mesem rampung. Bahkan ditarif kalau enggak sekian puluh juta enggak mau. Tidak ditransfer dulu ramangkat. Mubalek yang menyampaikan. Dan yang disampaikan yang lucu-lucu, yang menghibur. Maka ditanya ngajine piye mau? Api enak gak nopo lucu. Wah lemoco selawat gantro. Tapi tidak memberikan pemikiran, merubah mindset, merubah pemikiran dari berorientasi urusan dunia menuju berorientasi urusan akhirat. Kenapa? Karena wal akhiratu khairu wa abqa.
akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Dunia itu sekecil sekali, hiyad dunya aqalu minal qalili wa asifuha adallu minad dalili. Dunia itu kecil, hina. Dibanding sesuatu yang hina itu lebih hina lagi dunia. Nikmatnya dunia itu kecil sekali. Maka kalau mbah-mbah kita bilang nang dunya kuwi ukur mampir ngombe. Tapi mampir ngombe ki yo ngerti nek mampir marung ngombe ngelak kur sedilu tapi ketungkul. Astagfirullahaladzim. Mari kita betul-betul menyadari betapa pentingnya akhirat. Betapa pentingnya akhirat. Maka kembali, mari kita siapkan diri kita untuk bahagia setelah mati. Karena bahagia setelah mati ini langgeng. Kita siapkan anak-anak kita biar kumpul di surga. Mudah kita jumpai orang tua itu sedih kalau nilai rapot anaknya jelek karena tidak menguasai. Tanya pada diri kita, pernahkah saudara menangis karena anak saudara itu tidak sholat? Nate. Ini yang harus kita renung. Pernahkah kita menangis? Pernahkah kita sedih? Anak kita nggak bisa baca Al-Quran. Tanya pada diri kita, apa yang akan kita banggakan nanti di saat kita mati menghadap Allah? Sementara kebanggaan kita menghadap Allah, selain amal soleh kita, punya anak yang soleh dan solihah. Betul? Mari. Apa gunanya kebahagiaan-kebahagiaan yang bersifat sementara dan mudah kita jumpai di saat dia muda dengan bahagia luar biasa, setelah tua dia bergelimpangan dengan tetesan air mata karena kesedihan. Mari kita lihat dalam realita kehidupan yang kita hadapi. Realita kehidupan yang kita, mari bersama-sama kita lihat. Ini ngaji mikir ke nasib awake supaya nanti kita menghadap Allah dalam kondisi husnul khotimah. Tapi nek ra ono imane, iki rumangsane disendir. Tapi nek ono imane mengatakan alhamdulillah. Ini repotnya kan di sini. Tapi ini insya Allah ikhlas. Langka kecuali para ulama. Udah mubalek loh. Kalau mubalek kita mudah kita jumpai, mereka kasih penting itu amplop. Nggak direkayasa bagaimana rating saya semakin naik. Amplop semakin tebal. Kalau ulama bagaimana apa yang diwariskan Allah dari Rasulullah itu,
apa yang ada pada Rasulullah, maka disebut al-ulama warasatul anbiya. Bagaimana kita mengemban itu semua? Ini yang harus menjadi renungan kita. Merenung dan merenung. Semoga kita semua pada gilirannya dapat mati husnul. Ini keprihatinan. Mumpung masih di bulan penuh barokah, penuh maghfirah. Doa kita ini diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus ngerti. Jadi berbeda bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita bimbing anak-anak kita, kita bimbing cucu-cucu kita bimbing diri kita untuk selalu bersemangat maju, menggapai ridho Allah, bukan ridho siapa-siapa. Inilah bentuk kasih sayang ulama. Ulama itu luar biasa. Selalu memikirkan. Maka dulu orang tua kita, mbah kita ini hanya akan memberikan nama anak saja, itu minta nama kepada ulama biar mendapatkan lubaring barokah, nama yang mengandung doa. Nah, sekarang kan malah nama-nama yang nyantik Freddy, bojen arepe apa ora ngerti. Anten mboten? Nanti beri nama itu sudah nama-nama yang tidak mengandung doa. Jadi memberi nama itu nama yang mengandung doa. Seperti contoh kalau Rasulullah itu diberi nama Muhammad. Di saat dia itu sehabis dibawa tawaf, setelah itu mbahnya itu mengadakan pesta dengan menyembelih unta. Ditanya, kenapa cucumu diberi nama Muhammad? Biar terpuji di dunia dan terpuji diberi di bumi dan terpuji di langit. Ada harapan. Mungkin ada yang bernama Abu Bakar, biar seperti sahabat Abu Bakar. Beri rahmat, semoga mendapatkan rahmat dari Allah. Ini dulu orang tua kita ini begitu. Nama ini bukan sekedar nama dalam arti ngarang, dimintakan dulu oleh bapak saya, termasuk Pak D itu, Khalilur Rahman. Itu nama itu dari Wan Abdurrahman Kemiri. Itu dulu ibu pernah cerita. Itu dulu. Nah sekarang berbeda. Mari. Apa nama panjangan jelek? Enggak. Ini saya menceritakan bahwa dulu itu peran ulama luar biasa karena menginginkan adanya, kalau dalam bahasa tabarukan, oleh barokah. Dan nama itu. Seperti Kiai Taifur itu sering orang datang, matur punya anak bahagia mau didoakan. Sekarang tanya pada diri kita. Kita punya cucu, minta didoakan, sowan pada ulama. Sowan? Tidak sowan. Kalau saya Jawa sowan. Alhamdulillah kalau diparingi ngomongan kiai nuwun doanipun. Kalau anak saya ada dokter ya ada mempernya karena doa orang-orang banyak.
Doa itu penting, jangan disepelekan. Di samping kita didik, kita doakan. Semua itu hanya karena ridho Allah. Bukan rahmat pinter, bukan rahmat hebat, tetapi Allah memberikan, mengabulkan doa kita. Terus saya merasa hebat. Kita itu kecil di mata Allah. Maka mari kita bersandar kepadanya. Yang kita lakukan hanya lillah. Lillah itu karena Allah. Bila kita bisa melakukan sesuatu karena ada izin Allah. Fillah, karena kita bisa terwujud karena kita dijalankan oleh Allah. Artinya kita ini tidak punya apa-apa, nggak punya peran apa-apa kecuali Allah yang menjalankan. Sugih ya Allah sing mugihake. Mudah kita jumpai dibekali harta yang banyak oleh orang tuanya, tapi entek ludes, betul? Tetapi yang orang tuanya miskin, dengan doanya yang luar biasa, muga-muga anakku dadi bocah sing mulya, anaknya menjadi sukses kaya raya, anaknya soleh solihah. Itu semua Allah yang mengabulkan. Maka tugas kita adalah selalu berdoa dan berdoa, terlebih saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Makaten ingkang saged pelaturaken mbok bilih wonten atur ingkang boten suprana. Saestu wonten pangapunten nggih. Dalam hati tidak ada niat sak luguting kolang-kaling kula kok gadah niat badhe ngasoraken panjenengan. Tanapi keterbatasan kawula selaku menungsa, muga-muga kula angsal pangapunten saking panjenengan sehingga perjalanan kita itu akan lebih baik, dan seandainya kita dikehendaki oleh Allah mati hari ini hakul adam, kita sudah saling memaafkan. Ngerti nggih? Monggo kita tutup kanthi doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.